deg-degan banget. Kayaknya jantung aku kayaknya mau copot teman-teman. Beda banget gak kayak di Indonesia, karena bahasanya sama ya, jadi lebih gampang ya. Interview juga aku biasa aja kalau di Indonesia, nggak deg-degan atau gimana, nggak. Tapi kalau pas di sini memang udah kayak spot jantung, kayak jantung aku kayak dak-dikduk. Jumpa lagi sama aku Kenedes di sini. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat aja. Jangan lupa senyum dan bahagia. Oke teman-teman. Nah teman-teman, hari ini aku lagi ada mau interview di sebuah store, itu namanya The North Face ya. And kemarin kan aku sudah diterima kerja sebenarnya ya. Aku sudah masuk kerja kemarin di tempat lain. Itu aku kurang nyaman kerja di situ, jadi aku memutuskan untuk ngelamar kerjaan di tempat lain lagi. Jadi aku kemarin ngelamar 3 hari lalu, aku ngelamar 2 kerjaan lagi, dan hari ini The North Face itu telepon aku untuk interview ya kemarin. Jadi hari ini itu ada jadwal interview, so mudah-mudahan nanti interviewnya lancar. Kali ini interviewnya itu langsung ketemu orangnya teman-teman. Nanti aku ketemu manajernya. Jadi aku sudah siapin semuanya sih. Biasanya sih pertanyaannya lebih banyak daripada interview di telepon kayak kemarin ya. Jadi mudah-mudahan sih aku bisa lolos. Tapi aku nggak tahu juga, nanti kita lihat nanti ya. Oke, so mari kita ikutin aku aja ya. Let's go teman-teman. Aku udah mau jalan ini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, aku langsung jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, aku lepas ininya aja, tapi tadi soalnya di luar dingin ya. Tadi kan habis bersihin saljunya. So mudah-mudahan hari ini interviewnya lancar ya teman-teman. Nah kemarin itu ya sebenarnya kerjaannya sih sebenarnya kemarin gampang, karena aku itu sebenarnya kemarin kerja jadi kasir teman-teman di supermarket gitu ya. Jadi sebenarnya sih gampang banget di kasir, tapi nggak tahu kenapa aku kurang suka aja, maksudnya karena aku baru pertama kali sih jadi kasir. Jadi karena di sini itu non-stop banget, karena mungkin karena nggak tahu kenapa aku kurang suka kerjaan ini, jadi makanya aku ngelamar tempat lain lagi. Dan juga kemarin aku ngelamar di 2 tempat, itu satu di bakery, di kue gitu, bikin kue, karena memang aku tertarik untuk mendalami bikin kue ya. Jadi aku kemarin Jadi kemarin aku tuh ngelamar di satu di bakery, di kue gitu, bikin kue. Dan ini yang satu itu di The North Face, di store baju ya, di toko baju. Tapi ini toko bajunya itu cuma satu brand aja teman-teman, The North Face namanya itu. Jadi jadi aku nggak yang di mall yang banyak merek-merek gitu ya. Jadi ini cuma satu toko outlet gitu, cuma satu merek aja. Jadi mudah-mudahan sih, karena aku memang suka banget ke situ. Kadang aku ada beberapa beli baju dan jaket di situ. Jadi aku tertarik untuk
ngelamar di situ ya. Continue on US 422 west for 18 miles. Oke. So kali ini karena mereka telepon aku untuk interview ketemu langsung di store-nya, ketemu manajernya. Jadi hari ini aku sebenarnya sih kalau ada interview kayak gini, aku sudah sering banget interview teman-teman di sini. Selama aku di sini udah beberapa kali aku interview langsung secara langsung gitu ya. Kalau dulu pertama aku di sini itu memang aku nervous banget, gugup banget lah ya, karena kan bahasanya sudah berbeda ya, pakai bahasa Inggris. Udah gitu kan pertama kali aku di sini kan aku belum lancar banget, masih agak kagok gitu sih kalau ngomong. Jadi karena memang pertama kali aku kesini kan aku belum ketemu banyak orang ya, paling keluarganya suami aku terus sama suami aku aja gitu ya. Jadi aku belum terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris sama orang lain gitu ya. Jadi waktu itu pertama aku di sini, pertama ngelamar kerja, terus interview langsung gitu ya, memang deg-degan banget. Kayaknya jantung aku kayaknya mau copot teman-teman. Beda banget gak kayak di Indonesia, karena bahasanya sama ya, jadi lebih gampang ya interview juga. Aku biasa aja kalau di Indonesia nggak deg-degan atau gimana nggak. Tapi kalau pas di sini memang udah kayak spot jantung, kayak jantung aku kayak dak-dikduk. Bener-bener nervous, gugup banget karena bahasa aku kan belum lancar ya waktu itu. Jadi takut ditanya terus aku nggak bisa jawab gitu. Tapi alhamdulillahnya pertama kali aku ngelamar kerja di sini itu aku langsung diterima teman-teman. Jadi walaupun mungkin jawaban aku nggak, ada satu aku inget banget pertama kali aku interview itu aku ditanya soal apa kekurangan aku dalam diri aku, itu apa sih kelemahan aku gitu ya. Kelemahan aku itu pas saat kerja itu apa, aku malah jawabnya itu kelebihan aku. Jadi ditanya kelemahan aku jawabnya malah kelebihan aku. Dan manajernya itu waktu itu ketawa, kamu serius gak, kayak dalam bahasa kita ya, dia bilang kamu serius kelemahan kamu itu adalah terlalu ramah gitu. Aku bilang yes, aku bilang ternyata pas aku pulang ke rumah si manajernya sih cuma senyum-senyum aja. Nah pas aku pulang ke rumah itu aku tanya sama suami aku soal itu gitu ya. Suami aku ketawa ngakak. Dia bilang iyalah, tentu aja manajernya ketawa. Yang dia nanya ke aku itu, dia itu nanya kelemahan kamu bukan kelebihan kamu. Aku ketawa ngakak gitu teman-teman. Ya ampun, aku ingat banget pertama kali interview di sini. Jadi ya memang aku bicara sama manajernya juga aku ngomong kalau bahasa aku belum lancar ya, dan untungnya beliau itu memahami ya, paham kalau aku kan dari luar negara ya, dan negara Indonesia kan aku bilang sama dia kalau negara aku kan nggak pakai bahasa Inggris sehari-hari, cuma di sekolah gitu ya. Jadi untungnya beliau mengerti sih, dan juga beliau paham kalau ngertilah bahasanya belum lancar, nggak apa-apa, yang penting dasar-dasarnya aja ya. Pas ditanya sih aku sempet juga pakai HP waktu itu. Aku bilang sama manajernya yang wawancara aku, boleh nggak aku pakai handphone untuk translate karena aku nggak begitu paham pertanyaannya gitu. Akhirnya beliau bilang oh iya silahkan, of course, dia bilang oke, silahkan. Akhirnya aku itu pakai HP teman-teman. Jadi dia tanya, aku ituin HP pakai voicemail GPS voicemail translate. Akhirnya kan langsung ditranslate langsung gitu ya. Nah baru aku bisa jawab itu pas pertama. Tapi alhamdulillahnya pas pertama itu makan waktu 1 minggu teman-teman. Pas dulu itu makan waktu 1 minggu, karena kan di sini kalau interview udah gitu kan dicek background gitu ya, latar belakangnya aku ada kriminal atau enggak gitu tuh semuanya dicek gitu. Akhirnya aku kan lolos semua karena kan aku nggak ada kriminal atau apa ya.
akhirnya ya itu pertama kali aku kerja di sini itu aku lolos interview. Dan kemudian beberapa aku kerja di situ hampir 2 tahun. Yang pertama kali aku kerja itu hampir 2 tahun karena 1 tahun 10 bulan ya 2 tahun kurang 2 bulan lah di situ. Akhirnya pas 2 bulan sebelum aku keluar itu aku ngelamar kerjaan di di mall baju ya, di store baju khusus baju gitu. Nah itu namanya Kohl's. Namanya store itu tokonya Kohl's. Nah itu aku ngelamar itu di situ buat musim holiday. Jadi kayak sekarang kan ada musim holiday mau Christmas ya, mau Natalan, di sini kan semua toko kan membutuhkan ya seperti yang aku waktu itu bilang. Jadi aku ngelamar itu buat holiday aja, jadi sampingan. Karena yang waktu itu aku kerja dulu itu nggak begitu ngasih banyak waktu, karena kan aku kerjanya part time. Jadi seminggu paling dikasihnya totalnya itu dalam 1 minggu itu totalnya paling 20 jam atau enggak paling banyak itu 25 jam. Itu paling banyak, itu pun nggak sering, nggak terlalu sering, paling sebulan itu sekali aku dikasih seminggu 25 jam. Selebihnya itu paling 20 jam, kadang 18 jam 1 minggu. Jadi aku banyak banget waktu uang yang nggak aku gunakan gitu. Makanya waktu itu aku ngelamar kerjaan lagi. Nah itu aku ngelamar di situ kerja selama hampir 4 bulan karena kan memang buat season ya, buat musim liburan aja. Dan waktu itu udah aku 4 bulan di situ kerja. Akhirnya aku keluar dari tempat kerjaan yang pertama kali aku kerja, dan aku sudah selesai di tempat kerjaan yang kedua itu yang di toko Kohl's. Nah itu udah selesai semua, aku udah keluar kerja. Akhirnya aku istirahat sebentar, aku gak kerja, gak ngapain sekitar 2 bulan gitu. Akhirnya aku kerja lagi, ngelamar kerja lagi. Dan kemarin kerjaan yang kemarin itu aku ngelamar juga alhamdulillahnya langsung diterima gitu. Jadi aku tuh bersyukur banget, alhamdulillah selama aku di sini itu aku berapa kali ngelamar kerjaan itu ada 2 kali aku gak diterima. Waktu itu di Giant Eagle itu karena memang posisi yang aku mau kan gak ada, jadi aku gak mau posisi yang lain gitu ya. Itu sekalinya. Kedua kalinya itu aku ngelamar di Old Navy, di store di toko Old Navy, satu brand gitu. Itu juga aku gak diterima. Nah ini aku lamar lagi, aku nggak tahu ini bakal diterima apa enggak, tapi mudah-mudahan sih. Aku nggak terlalu berharap banyak banget karena memang ini kan brand high class. Jadi aku nggak tahu dengan dengan bahasa Inggrisku yang kurang lancar, terus aku kan bukan American citizen ya. Jadi karena terkadang di sini itu mereka mengutamakan itu yang citizen ya, yang orang Amerikanya ya. Jadi aku nggak begitu terlalu mengharapkan banget bakal diterima itu. Yang penting aku coba aja dulu, siapa tahu keberuntungan aku ya, siapa tahu Allah memihak aku untuk bekerja di situ ya, why not. Jadi aku coba-coba aja gitu. Tapi kalau berharap banget sih enggak juga, karena aku nggak terlalu mau berharap banget, karena nanti kalaupun aku berharap banget terus nggak terima kan rasanya kecewa ya. Jadi ya aku enjoy aja, slow aja, cobain aja dulu. Siapa tahu diterima, nggak terima ya sudah gitu, aku cari kerjaan tempat lain lagi gitu. Nah yang di bakery ini juga nanti aku ada interview itu 2 hari dari sekarang. Dia udah
sih kalau apa ya, kalau interview secara langsung itu memang pertanyaannya lebih detail, kayak semacam tanya kenapa kamu mau kerja di sini gitu, terus apa alasan kamu tertarik dengan posisi ini gitu, terus biasanya juga pokoknya itu ditanyanya itu lebih detail daripada lewat interview telepon ya biasanya gitu. Jadi tapi aku nggak tahu juga yang ini ya, karena kan yang ini cuma satu brand aja, jadi mungkin berbeda ya pertanyaannya, aku juga kurang tahu. Jadi nanti kita lihat ya, nanti aku share apa yang mereka tanyain ke aku ya. Sebenarnya tahun kemarin aku sudah tertarik mau ngelamar, cuman aku masih pikir-pikir dulu, karena aku mikirnya nggak mungkin lah mereka nerima aku gitu ya, karena kan ini brand elite. Mungkin mereka hanya mau cari orang, maksudnya mau carinya yang orang Amerikanya asli ya. Jadi aku memang belum memberanikan untuk ngelamar di tempat yang ini, The North Face ini. Tapi tahun ini kayaknya aku sudah memantapkan diri, memantapkan diri kayak apaan ya, untuk apa, untuk ngelamar di situ. Jadi mudah-mudahan sih nanti ada hasilnya lah ya, semoga aja, amin ya, semoga ya. Oh ya, tadi pagi kan itu ya salju apa jadi ini walaupun ada matahari teman-teman, di sini aku di dalam mobil sih hangat karena kan aku nyalain penghangat. Tapi ini di luar masih tetap dingin teman-teman. Biar kata ada matahari tetap dingin, makanya nih aku pakai begini ya. Ribet banget ya pakai jaket sama ini. Nah itu teman-teman sudah sampai itu di situ, aku mau interview di situ, The North Face. Itu nggak tahu itu lagi banyak banget orang di Apple, sebelahnya itu ada Apple Store, banyak banget lagi ngantri gitu, nggak tahu ada apaan itu. So oke teman-teman, nanti aku lanjut lagi ya, aku ini soalnya 10 menit lagi mau ada interview. So nah ini itu nggak tahu lagi banyak banget orang ngantri di Apple itu sebelahnya The North Face. Oke deh teman-teman, nanti aku lanjutin lagi ya kalau setelah selesai interview. Oke teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah kelar interviewnya. Jadi tadi tuh aku ditanya banyak banget tadi, ditanya apa, aku kerja dulu di retail di Indonesia itu gimana, sama apa enggak kayak di Amerika sini. Terus ditanya apa, pengalaman aku soal retail itu udah berapa tahun. Terus tadi ditanya juga kenapa aku tertarik sama posisi itu di The North Face juga. Terus tadi juga ditanya, tadi nggak begitu banyak pertanyaan yang formal gitu sih, kayak terlebih kayak temen ya, maksudnya nggak kayak formal banget interviewnya sih tadi. Orangnya juga enak banget.
Terus dibilangin juga kalau misalkan mereka menerima aku kerja itu aku nggak boleh pakai brand merek semacam kayak Nike, kayak sepatu gitu. Aku nggak boleh pakai merek Nike. Terus nggak boleh pakai merek sepatu Under Armour juga nggak boleh. Aku dibolehin pakai sepatu itu merek Adidas, tapi yang nggak mencolok banget mereknya itu boleh. Terus merek New Balance juga nggak boleh yang mencolok banget New Balance-nya ya, yang di sepatu gitu. Terus kalau celana bebas karena kan celana bagian bawah ya, nggak kelihatan mereknya. Terus kalau soal baju, nah ini dia. Kalau soal baju aku nggak dibolehin pakai kayak jaket kan di luar ya, di luar baju itu nggak boleh pakai merek ya, sama merek Nike nggak boleh, merek Under Armour nggak boleh, pokoknya merek-merek yang mencolok banget itu nggak boleh. Aku dibolehinnya pakai merek The North Face yang di bagian luar ya, tapi kalau bagian dalam kayak kaos atau apa itu aku boleh pakai merek lain asal nggak mencolok atau nggak memperlihatkan merek lain daripada The North Face. Jadi tadi kayak pakai jaket atau apa sweater gitu ya harus pakai brand The North Face itu Ci. Yang tadi juga ditanya aku punya nggak brand mereka gitu. Aku bilang ada, aku beberapa, ada jaket, terus ada celana, ada baju juga merek The North Face, tapi kan nggak banyak ya karena memang merek itu kan memang lumayan mahal. Jadi tapi aku ada beberapa sih. Nah mereka juga bilang aku kan tadi pakai sepatunya itu ya, pakai sepatu Under Armour. Jadi aku juga tadi sekalian nanya, so kalau gimana kalau pakai Under Armour boleh nggak sepatunya? Oh nggak boleh gitu. Jadi memang harus kayak Adidas juga nggak boleh mencolok gitu ya. Jadi karena aku kebanyakan sepatu aku itu mereknya Under Armour teman-teman. Jadi kalau New Balance aku ada New Balance tapi mencolok gitu mereknya. Adidas aku ada tapi aku nggak tahu juga, aku nggak inget banget mencolok apa enggak, aku harus cek nanti di rumah ya. So jadi tadi juga ditanya bahwa mereka brand mereka kan memang untuk musim-musiman ya. Kalau sekarang kan sebentar lagi kan musim salju, jadi mereka menjual untuk musim-musim salju gitu ya. Dan juga tadi ditanya apa hobi aku di luar selain setelah kerja gitu. Aku bilang jogging untuk olahraga, aku suka olahraga lari, terus suka fitness, walaupun aku di sini nggak fitness teman-teman. Cuma di Indonesia aja, tapi aku di sini hanya lari aja sama suami aku waktu kayak musim panas ya. Kalau musim dingin kayak gini sih aku nggak. Dan tadi juga ditanya kalau di kerja di situ kan memang harus tahu, nanti juga diajarin ya, harus tahu kalau orang mencari untuk running, untuk lari atau olahraga hiking atau karena kan olahraga di sini macam-macam ya, ice skating gitu ya. Jadi memang kita harus tahu jaketnya atau baju-bajunya gitu kan, macam-macam ya, untuk olahraga kan sendiri-sendiri gitu. Udah sih itu aja tadi yang ditanya, nggak begitu formal banget. Terus ya biasa ditanya background aku selama pengalaman aku kerja gitu. Terus ditanya juga apa tadi aku lupa ditanya apa aja, tapi yang pasti sih tadi pertanyaannya nggak begitu formal banget. Ada beberapa doang yang formal, selebihnya itu kita berbicara seperti layaknya ya, nggak kayak yang bener-bener formal banget. Terus aku juga tadi tanya ke mereka, ke dia ya, ke cewek tadi yang ke manajernya tadi, aku tanya apa sih yang, dan juga seperti biasa terakhir itu mereka juga pasti selalu bilang, untuk yang terakhir kali pasti selalu bilang kamu ada pertanyaan nggak ke kita gitu. Nah tadi pas kayak gitu aku bilang sama mereka, aku bilang oh iya aku ada pertanyaan. Aku nanya ke cewek tadi, apa sih yang menarik
sepengalaman kamu kerja di sini, apa yang the bestnya untuk kamu selama kerja di sini. Terus dia bilang bahwa ya kerja di situ adalah sebuah tim ya. Jadi kalau kerja dimanapun, kalau punya timnya nggak bagus juga kan nggak bikin betah ya. Dan tadi manajer tadi sih dia udah kerja 15 tahun di situ. Dia bilang ya the best part, bagian yang paling the best buat aku kerja di sini, selama kerja di sini itu ketika ibu aku sakit keras dan aku harus masuk kerja. Dan waktu itu aku bilang sama tim aku bahwa posisi aku memang lagi bener-bener sedih karena aku nggak bisa menemani ibu aku waktu itu operasi gitu ya. Akhirnya tim aku memperbolehkan aku untuk pergi menemui ibu aku, sedangkan kan posisi dia kan manajer ya, dan sulit buat dia untuk cuti atau apa, tapi timnya itu memberikan dia untuk cuti beberapa hari dan mereka akan menghandle semua pekerjaan dia. Jadi itu adalah yang the bestnya buat dia sih, katanya sih kayak gitu. Jadi memang the bestnya itu memang timnya dia itu sangat-sangat memahami kondisi di luar pekerjaan ya. Jadi dia sih bilangnya kayak gitu. Terus udah sih kayak gitu aja tadi. Oh ya, terus aku juga tanya gimana mungkin nggak kalau misalnya sekarang kan aku ngelamarnya part time. Aku bilang mungkin nggak kalau misalkan aku kerja di sini lambat tahun gitu, atau ada kesempatan nggak untuk menjadi karyawan tetap gitu ya. Dia bilang oh iya, di sini kalau memang ada terkadang kan employee karyawan ada yang keluar karena balik sekolah atau gimana ya, kita ada kesempatan itu tergantung kinerja daripada yang kerja gitu. Tapi biasanya sih kayak gitu, pertama part time, nanti kalau misalkan memang ada kesempatan ya menjadi kerjaan tetap gitu, kerjaan full time itu bisa. Nah itu memang aku sarannya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini sih nggak apa-apa untuk part time, tapi nantinya kan ada kesempatan untuk menuju ke kerjaan tetap ya, kerjaan full time. Jadi kayak gitu teman-teman. So oke deh teman-teman, jadi itu aja updatean aku hari ini. Nanti aku update lagi aku diterima apa enggaknya. Dia bilang sih aku nunggu nanti 2 hari kemudian. Nah nanti setelah 2 hari dia mau telepon aku diterima apa enggaknya. So nanti aku update lagi setelah 2 hari gimana aku diterima apa enggak. Oke teman-teman, so sekarang aku mau on the way pulang karena ini sudah sore. Oke deh teman-teman, videonya itu aja kali ini updatean aku. Nanti aku update lagi ya, see you di video next time. Oke, bye bye.